Shalom. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur pada Tuhan kita boleh hadir di hari Minggu 10 April 2022 dalam ibadah Minggu Prapaskah yang ke-6. Umat yang dikasihi Tuhan dan mengasihi Tuhan, pada Minggu Prapaskah 6 ini kita merayakan ibadah Minggu Palma. Perayaan ini akan memampukan kita untuk memperingati sengsara Kristus. Dengan membawa daun palma, kita menghormati Tuhan yang datang, seperti kedatangan Yesus ke Yerusalem disambut oleh banyak orang dengan penuh semangat. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dan pohon-pohon dan menyebarkannya di jalan. Hosana, diberkatilah Dia yang datang sebagai Raja dalam nama Tuhan, damai sejahtera di surga dan kemuliaan di tempat yang maha tinggi. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri, kita akan pujikan dari NKB 74, bait yang pertama dan kedua. Hosana. Hai putra putri nyanyilah bersama malaknya. Hai putra putri nyanyilah suaramu, angkatlah. Hai putra putri nyanyilah bersama Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kebaktian Minggu Prapaskah ke-6 ini berlangsung dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Terima kasih. Silakan duduk. Umat yang dikasihi Tuhan, pada Minggu Prapaskah ke-6 ini kita merayakan Minggu Palmarum.
Kita turut serta dalam perarakan Yesus masuk ke Yerusalem. Dan kita merenungkan peristiwa Yesus yang mau menderita. Ia merelakan diri melakukan semua itu demi menyelamatkan dunia. Ia berkarya nyata dan memberikan teladan bagi kita dengan cara taat pada kehendak Allah. Dan biarlah seiring dengan Yesus yang taat itu, di dalam penderitaannya kita mau turut serta terus berjalan dengan juru selamat kita. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya kemana juga ku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri baka. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Bersama juru selamat hatiku teguh, di lembah dan bukit yang perlu ku tempuh. Tuhanku membimbing aku pada jalannya, yang menuju rumah Allah yang baka. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Enak Bapak Ibu, menyanyikannya nyaman, menyenangkan. Ikut Tuhan Yesus. Tapi kalau ternyata Tuhan mengizinkan kita untuk melewati jalan yang penuh dengan penderitaan, masihkah kita terus ikut? Masihkah kita dapat menyandarkan diri kepada Tuhan? Nah, tidak semua dan tidak selalu. Beberapa kali dan beberapa orang seringkali gentar ketika menghadapi penderitaan, dan juga mungkin kemudian mulai berpikir untuk melakukan hal yang lain yang berbeda dari yang Tuhan inginkan. Ketaatan kita diuji. Mari saat ini kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita mengaku dosa di hadapan Tuhan atas pelanggaran kita, ketidaktaatan kita dalam menghadapi kehidupan yang tidak selalu baik-baik saja. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami tahu bahwa sebagai murid-murid-Mu, kami harus taat. Kami harus setia, berjalan bersama dengan Engkau. Ikut Tuhan Yesus, kemanapun juga aku mengikutnya. Kami tahu itu. Tetapi beban hidup, kadang-kadang jalan yang harus kami lalui itu berat. Terkadang menyakitkan, terkadang menyedihkan, terkadang tidak mampu kami hadapi. Bahkan dengan pengetahuan kami bahwa Tuhan turut hadir di sana. Kegentaran kami membuat kami mencoba mencari jalan yang lain, atau menunda-nunda untuk menghadapi beban yang harus kami hadapi. Ampuni kami ya Tuhan ketika kami kurang pasrah kepadamu, kurang berserah kepadamu. Terlebih ketika hari-hari itu begitu menakutkan, menyesakkan, dan menyakitkan. Terlebih ketika dalam pemikiran kami, Engkau tidak bersegera menolong kami. Ampuni kami ketika kami kurang taat, bahkan mencoba cari jalan keluar yang lain yang akhirnya mendukakan hati-Mu. Biarlah kasih setiamu menyadarkan kami, memulihkan kami, seiring dengan pengampunan yang sudah Engkau beri. Di dalam Tuhan Yesus Kristus,
kami merendahkan diri dan memohon ampun. Amin. Ya Yesus, tolonglah, hapuskan dosaku, dan dari nafsu dunia lepaskan hamba-Mu. Benarlah perkataan ini. Jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Jika kita menyangkal Dia, Dia pun akan menyangkal kita. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. 2 Timotius pasal 2 ayat 11 sampai dengan 13. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Marilah kita sambut pengampunan dari Tuhan dengan kehidupan yang saling mengampuni. Salam damai. Tuhan Yesus besertamu. Mari dengan sukacita kita persiapkan diri memuliakan nama Tuhan dan menyambut firman-Nya. Segala kemuliaan. Segala kemuliaan bagi-Mu penebus, suara anak-anak memuji Dikau terus. Hosana Raja kami, Hosana anak Daud, utusan Tuhan Allah, mubaraklah Engkau. Segala kemuliaan bagi-Mu penebus, suara anak-anak memuji Dikau terus. Malaikat dalam surga memuji nama-Mu, segala yang tercipta menyambut kuasa-Mu. Mari kita persiapkan diri dalam doa menyambut firman-Nya. Kita berdoa. Kami bersyukur karena Engkau mengampuni kami, menyelamatkan kami, memberikan kami anugerah. Memberikan selalu sapaan-sapaan-Mu karena Engkau ingin memberikan firman kehidupan. Kuasai kami dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan saat ini, sehingga ketika firman Tuhan diberitakan, maka bukan hanya telinga jasmani kami yang mendengarkannya, tetapi seluruh keberadaan kami, termasuk telinga rohani kami, boleh menyambut firman itu dengan sukacita, memeliharanya, dan dimampukan memberlakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari, meskipun dalam keadaan yang paling sulit. Karena itu ya Tuhan, berfirmanlah, anak-anak-Mu sedia mendengarnya. Demi Kristus Yesus Tuhan. Amin. Bacaan firman Tuhan pada pagi hari ini itu cukup panjang karena kita diajak untuk menghayati di samping kita merayakan Palmarum, di mana sukacita perarakan menyambut Yesus, tetapi sesungguhnya ini tetaplah minggu ke-6, minggu penderitaan Prapaskah. Karena itu bacanya cukup panjang, mulai dari Yesus masuk ke Yerusalem dengan sambutan yang luar biasa, kemudian perjamuan terakhir, dan akan ditutup dengan doa di Getsemani. Kita akan membaca
dari Lukas pasal 19 ayat 28 sampai dengan 40, itu bagian pertama yang tercantum di sana. Dan kita akan melanjutkan dengan Lukas pasal 22 ayat 14 sampai 20, kemudian ayat 39 sampai dengan 47. Jadi sebetulnya bacaan cukup panjang, yang tulis di sana hanya bagian awalnya saja. Jadi mari kita menikmati rangkaian cerita tentang awal bagian menuju bagian akhir dari karya Yesus. Temanya utamanya adalah taat menghadapi penderitaan hidup. Itu tema kita. Demikian firman Tuhan. Dan setelah mengatakan semuanya itu, Yesus mendahului mereka dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Ketika ia telah dekat Betfage dan Betania yang terletak di gunung yang bernama Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Pada waktu kamu masuk ke situ, kamu akan mendapati seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah kemari. Dan jika ada orang bertanya kepadamu, mengapa kamu melepaskannya? Jawablah begini, Tuhan memerlukannya." Lalu pergilah mereka yang disuruh itu dan mereka mendapati segala sesuatu seperti yang telah dikatakan Yesus. Ketika mereka melepaskan keledai itu, berkatalah orang yang empunya keledai itu, "Mengapa kamu melepaskan keledai itu?" Kata mereka, "Tuhan memerlukannya." Mereka membawa keledai itu kepada Yesus, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka, dan menolong Yesus naik ke atasnya. Dan sementara Yesus mengendari keledai itu, mereka menghamparkan pakaiannya di jalan. Ketika ia dekat Yerusalem, di tempat jalan menurun dari Bukit Zaitun, mulailah semua murid yang mengiringi dia bergembira dan memuji Allah dengan suara nyaring, oleh karena segala mukjizat yang telah mereka lihat. Kata mereka, "Diberkatilah dia yang datang sebagai Raja dalam nama Tuhan. Damai sejahtera di surga dan kemuliaan di tempat yang maha tinggi." Beberapa orang Farisi yang turut dengan orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, tegurlah murid-muridmu itu." Jawabnya, "Aku berkata kepadamu, jika mereka ini diam, maka batu ini akan berteriak." Kita lanjutkan Lukas 22 ayat 14 sampai dengan 20. Ketika tiba saatnya Yesus duduk makan bersama-sama dengan rasul-rasulnya, katanya kepada mereka, "Aku sangat rindu makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu sebelum aku menderita. Sebab aku berkata kepadamu, aku tidak akan memakannya lagi sampai ia beroleh kegenapannya dalam kerajaan Allah." Kemudian ia mengambil sebuah cawan, mengucap syukur lalu berkata, "Ambillah ini dan bagikanlah di antara kamu. Sebab aku berkata kepada kamu, mulai dari sekarang ini, aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai kerajaan Allah telah datang." Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, dan memberikannya kepada mereka. Katanya, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu." Kita lanjutkan ayat 39 sampai dengan 47. Lalu pergilah Yesus keluar kota dan sebagaimana biasa ia menuju Bukit Zaitun. Murid-muridnya juga mengikuti dia. Setelah tiba di tempat itu, ia berkata kepada mereka, "Berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka kira-kira sepelempar batu jaraknya. Lalu ia berlutut dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau Engkau mau,
ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Lalu ia bangkit dari doanya dan kembali kepada murid-muridnya. Tetapi ia mendapati mereka sedang tidur karena duka cita. Katanya kepada mereka, "Mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Waktu Yesus masih berbicara, datanglah serombongan orang. Sedang murid yang bernama Yudas, seorang dari ke-12 murid itu berjalan di depan mereka. Yudas mendekati Yesus untuk menciumnya. Demikianlah Injil Yesus Kristus, yang berbahagialah mereka yang setia mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya di dalam kehidupan hari lepas hari. Hosiana. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada tahun ini di Minggu Palmarum kita diajar untuk melihat Minggu Palmarum itu sebagai sebuah keadaan yang penuh pertentangan. Ada sukacita di depannya, namun ada bayangan duka yang mengintai. Karena sesungguhnya kita memasuki selain Minggu Palmarum, Minggu Sukacita, sesungguhnya kita memasuki Minggu Sengsara yang ke-6 atau Prapaskah yang ke-6 ditandai dengan lilin ungu. Ada 6 buah yang dinyalakan. Nah, dan di masa pandemi ini pertentangan itu, keadaan yang berubah cepat itu dengan mudah kita bisa pahami, bahkan kita rasakan. Kita seringkali terkaget-kaget dengan berita meninggalnya orang-orang yang kita kenal. Bahkan sewaktu-waktu tanpa ada tanda-tanda. Ada ungkapan-ungkapan seperti ini misalnya, "Masa sih?" Gitu ya, kaget ya. "Masa sih?" Kemudian, "Innalillahi wa inna ilaihi rajiun." Ya, dari tanah kembali ke tanah. Ndek wingi wae nembe ketemu jagong ning ngarep omah kula. Tiba-tiba hari itu dikabarkan sudah ndak ada. Tahu, kula wingi nembe mawon dahar sesarengan teng omah makan. Kok nembe mireng menawi sampun kondur, sampun ketimbalan. Derek belasungkawa nggih Bu, Pak. Ya, hidup penuh dengan perubahan, siap atau tidak siap. Sewaktu-waktu apapun bisa terjadi. Kehidupan, kematian, suka, duka, bahagia, dan penderitaan. Sebagai manusia kita harus waspada dan kita harus mempersiapkan diri menghadapi apapun juga. Dan satu hal yang penting yang perlu kita miliki adalah apa? Ketaatan. Ya, ketaatan dalam menjalani kehidupan, bahkan ketika kita memasuki penderitaan. Jadi tema kita taat menghadapi penderitaan hidup. Nah, Ibu Bapak Saudara, Palmarum adalah peristiwa Yesus dilulukan saat memasuki Yerusalem. Kenapa Yesus disambut begitu meriah di sini, di Yerusalem, saat ini? Bukankah beberapa kali Yesus juga masuk Yerusalem? Tetapi ini tahun ketiga di masa pelayanannya, Yesus memasuki Yerusalem dan disambut dengan gembira. Karena apa? Karena Yesus semakin dikenal, semakin terkenal.
Dia dikagumi oleh teman, bahkan ditakuti oleh lawan-lawan politiknya. Dan saat ini, ketika dia memasuki Yerusalem, sesungguhnya ia sedang memasuki pusat kekuasaan pemerintahan, baik kerajaan Israel yang dipimpin Herodes, ataupun juga perwakilan penjajah Roma yang dipimpin oleh Pontius Pilatus, dan juga penguasa agama yang dikuasai oleh Sanhedrin. Meskipun tampaknya masuk disambut dengan gempita oleh masyarakat, tetapi sesungguhnya para penguasa ini waspada dan menyiapkan langkah-langkah antisipasi. Bahkan Sanhedrin sudah merancang pembunuhan dengan memanfaatkan orang di dalam lingkaran Yesus sendiri. Namun memang kehadiran Yesus seolah menggambarkan hal yang berbeda, kontras dengan harapan rakyat. Dia hadir menunggangi keledai muda tadi katakan yang belum pernah ditunggangi, ya. Bukan kuda perang yang gagah perkasa. Bukannya Tuhan Yesus tidak sanggup menyediakannya. Dia bisa bilang seperti, oh nanti ambil kuda di sini, bla 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 bla, bisa. Bukan Yesus tidak sanggup mendapatkannya. Tapi memang kehadirannya akan tidak sesuai dengan harapan atau ekspektasi masyarakat banyak saat itu. Ia hadir bukan sebagai raja yang maha perkasa, melainkan dia hadir sebagai seorang raja yang lemah lembut, sebagai seorang raja yang pengasih, yang pengampun. Namun, apapun cara hadir Yesus, tetap membawa harapan baru bagi rakyat. Namanya, pesonanya, gitu ya. Terus berita-berita yang mereka dengar, itu lebih besar daripada penampilan yang terlihat. Barangkali sebagian rakyat ini memaklumi penampilan Yesus, karena memang kan Yesus itu asalnya dari golongan kita, orang nggak punya gitu ya. Jadi maklum kalau saat ini datang dengan keledai. Tapi nanti, wow, kalau sudah jadi raja, dia akan naik kuda yang gagah perkasa. Ya. Itu barangkali dipikirkan oleh masyarakat yang mengulu-ulukan. Padahal Tuhan Yesus sengaja memilih tampilan ini untuk memberikan gambaran bahwa kerajaannya yang dibawa, yang diusung adalah kerajaan yang penuh dengan kasih. Yesus adalah raja, bukan karena dia ingin menguasai mereka. Tetapi Yesus adalah raja karena dia mau memberikan nyawanya pada rakyatnya. Dia memberikan keselamatan buat kita semua. Nah, Tuhan Yesus sangat menyadari untuk apa ia datang ke Yerusalem tahun itu. Yaitu untuk menyerahkan nyawanya. Sebagaimana ia berkali-kali tekankan pada para muridnya. Katakan apa? Aku harus menderita. Sehingga dalam perjamuan terakhir, Yesus bahkan memberikan gambaran yang terang benderang tentang kematiannya. Melalui apa? Roti dan anggur. Ya. Nah, mereka harus menerima kematian Yesus. Dan menjadikan kematian itu bagian dari kehidupan mereka. Karena apa? Karena melalui kematian Yesus, maka para murid justru akan mengalami kehidupan. Kematian Yesus menyelamatkan mereka yang menerimanya. Yang memakan seluruh roti karyanya. Dan kemudian menikmati anggur perjanjian keselamatannya. Maka Tuhan Yesus mengingatkan dalam perjamuan itu. Supaya karya ini terus hidup dalam memori umat. Bisa memberikan kekuatan iman sehingga bisa belajar taat seperti yang Tuhan Yesus lakukan. Maka Tuhan Yesus memerintahkan murid-muridnya untuk apa? Untuk selalu mengingat dengan cara terus melakukan perjamuan kudus dengan makna sebagaimana yang Tuhan Yesus ajarkan kepada mereka. Ya. Dan kita lakukan nanti ya pada waktu Paskah. Untuk apa? Untuk mengamini seluruh karya Kristus itu. Bahwa kematiannya memberikan kehidupan. Kematiannya memberikan kemenangan. Jadi Tuhan Yesus tahu. Dia beritakan itu pada muridnya. Namun demikian, bukan perkara mudah untuk teguh melakukan apa yang berkenan di hadapan Bapa. Ibu bapak saudara, kita tahu kehendak Bapa.
Melalui apa? Melalui bacaan kita, firman Tuhan, pengajaran, khotbah. Kita tahu. Itu bisa kita dengarkan, bisa kita saksikan, bisa kita pelajari. Bisa kita olah, kita pahami, kita mengerti. Itu baik. Namun, melakukan kehendak Bapa itu hal yang lain. Ia menjadi sangat sulit bahkan bagi sebagian orang melakukan kehendak Bapa. Taat itu sesuatu yang mengerikan. Misalnya ya dengan ungkapan seperti ini. Ada orang disalahkan karena keputusannya. Iya, aku ngerti. Nek sing tak lakokke iki salah. Sing tak lakokke iki keliru, ora bener. Ora bener. Ning piye maneh? Nek aku ora pilih deknen, apa yo aku iso duwe bojo sing ayu, sing sugih, sing pangerten karo aku. Apa iso? Ora. Akeh-akeh nek mbok kon aku milih wong Kristen. Wong Kristen kuwi justru ngelarani atiku. Lah mengko masa depanku piye? Ning percaya atiku ora berubah karo Yesus. Aku akan berusaha supaya bojoku mengko yo gelem terima Yesus. Paham ya Bapak Ibu ya? Dongake yo. Dan lain-lain ya. Kasus-kasus lain yang serupa yang menantang kita untuk taat bahkan di saat tersulit dalam hidup kita, yaitu penderitaan. Dan saya membayangkan Ibu Bapak Saudara, demikian pula bagi Yesus. Lawong bagi kita saja, manusia, yang tahu ujung hidup kita adalah kematian, hanya mungkin caranya saja berbeda, kita tidak tahu. Ya. Waktu kematian itu mulai menghampiri kita, ataupun keluarga kita, bagaimanapun itu membuat gentar. Yesus sebagai Tuhan gentar enggak? Oh enggak gentar lah. Manusia mati itu udah biasa. Tapi kalau sosok firman yang menjadi manusia, atau kita katakan Tuhan, yang enggak mungkin mati, yang enggak bisa mati, kematian itu jadi sangat berat. Ya, kalau manusia mati itu udah biasa. Dan orang tidak bisa menerima kalau Tuhan itu mati, tidak bisa terima. Dan memang itu jadi sangat berat. Apalagi kalau matinya dengan penderitaan yang luar biasa pedih. Karena ia harus bayangkan seperti spong, ya, yang menghisap genangan air sehingga lantai menjadi kering. Ataupun kalau kita sakit perut, itu seperti norit, ya, yang menyerap racun dalam tubuh kita sehingga tubuh kita menjadi sembuh dari racun yang menyakiti perut kita. Kematian yang dialami Yesus adalah kematian yang menghisap seluruh dosa umat manusia sepanjang masa. Bukan hanya untuk menggambarkan ini korban yang tidak berdosa. Bukan. Saya percaya ada kuasa yang ajaib yang membuat dosa-dosa itu disedot, diserap oleh kematian Yesus. Ini menyakitkan dan mengerikan. Bahkan bagi seorang Yesus. Seandainya ada cara lain, atau paling tidak ditunda, ya Bapa biarlah cawan ini lalu. Tapi jangan kehendakku. Peluhnya menetes seperti darah. Ya berdoa dengan sungguh-sungguh. Ini menunjukkan bahwa dia tidak bisa. Berat untuk menerima ini. Jadi untuk taat itu bukan hal yang mudah, bahkan bagi seorang Yesus. Ketika dia melihat mereka yang menyokong murid-muridnya, ternyata para penyokong ini tertidur karena lelah. Sebetulnya mereka gembira dengan sambut-sambutan itu. Tetapi ketika mendengar kembali ketika perjamuan, itu mereka menjadi sedih. Jadi perasaan campur baur. Lelah, capek, tidur. Yesus harus berjuang sendiri.
bahkan tidak mendengar kata-kata Bapa. Dalam percakapan belum tuntas dengan muridnya. Yesus tahu saatnya tiba ketika apa? Sang pengkhianat itu datang. Bagi Yesus saat itu, no other way out. Tidak ada lagi jalan keluar selain ini, salib. Salib adalah satu-satunya jalan yang harus ditempuh, mau taat atau tidak. Tapi bagi Yesus, inilah awal dari akhirnya. Dia harus taat, dia harus memantapkan diri dalam ketaatannya itu, karena sang pengkhianat telah tiba. Artinya bagian akhir karyanya di dunia semakin dekat. Samar-samar saya bayangkan Yesus melihat Golgota. Dan dalam hati Yesus bergema, ya Bapa, ke dalam tangan-Mulah aku akan serahkan nyawaku kepadamu. Dengan berani dia hadapi penderitaan yang sudah mulai harus dia hadapi. Ibu bapak saudara, pergumulan Yesus adalah pergumulan kemenangan, ketaatan dalam menghadapi penderitaan hidup. Jadi perhatikan ini. Mengetahui kehendak Tuhan dan memahaminya adalah suatu hal yang baik dan harus kita kerjakan. Mendengarkan firman Tuhan ini suatu yang baik. Ya? Tetapi itu kemudian menjadi tidak ada harganya kalau kita tidak mau melakukan apa yang sudah kita ketahui itu dalam ketaatan. Ketaatan memang akan memberikan tantangan terberatnya ketika kita mulai sadar konsekuensinya adalah penderitaan. Kalau taat, konsekuensinya kebahagiaan, semuanya baik-baik saja, semua dari kita mau melakukan. Tapi kalau taat, konsekuensinya penderitaan, akan banyak orang yang jatuh. Sehingga ibu bapak saudara, melalui firman Tuhan ini, jikalau saat ini engkau sedang menghadapi pergumulan dan membuat engkau merasa menderita, hadapilah dan jalanilah bersama dengan Tuhan Yesus yang sudah lebih dulu mengalami penderitaan yang luar biasa beratnya dan ia menang. Jadi pergumulan beratnya di Getsemani ini, Yesus menang. Mati, menderita, iya. Tetapi Yesus menang, menunjukkan ketaatan. Kalau kita mau menang terhadap penderitaan, maka belajarlah pada Yesus. Yesus menunjukkan jalannya supaya kita tetap berpegang teguh setia di dalam ketaatan. Nah, ibu bapak saudara, sebagai permenungan, mari kita kembali menikmati lagu sekolah minggu. Dan semoga bukan hanya bapak ibu saudara, saya juga dikuatkan melalui lagu ini, supaya kita bisa menjalani kehidupan dengan taat. Dan kemarin Tia yang ngajari saya lagu ini, karena syairnya saya tidak hafal, kemudian sama-sama kami bernyanyi dengan belajar dari YouTube. Lagunya seperti ini. Nanti kalau saya akan mengulang 2 kali, bagian kedua 2 kali itu nanti kalau Bapak Ibu tahu lagunya, kita bisa nyanyi bersama. Khususnya di bagian refrennya itu sangat-sangat menguatkan. Daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, melintasi padang rumput hijau membentang, Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai, Yesus besertaku.
di kanan Kau ada, di kiri Kau ada, di atas dan di bawah Kau ada, di suka Kau ada, di duka pun Kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Kenapa kok karena Engkaulah Yesusku? Maksudnya adalah apa? Yesus itu milikku. Dan ketika Yesus adalah milikku, maka kita juga menjadi milik Yesus. Guru-guru sekolah minggu, ibu bapak yang tahu lagu ini, khususnya di bagian referennya, kita nyanyi bersama. Ardian kalau mau bantu ngiringi, boleh. Daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang, Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai, Yesus besertaku. Di kanan Kau ada, di kiri Kau ada, di atas dan di bawah Kau ada, di suka Kau ada, di duka pun Kau ada, karena Engkaulah Yesus. Bisa nyanyi lebih keras yuk. Di kanan Kau ada, di kanan Kau ada, di kiri Kau ada, di atas dan di bawah Kau ada, di suka Kau ada, di duka pun Kau ada, karena Engkaulah Yesusku, karena Engkaulah Yesusku, karena Engkaulah Yesusku. Karena Engkaulah Yesusku, Yesus yang sudah ngajari bagaimana teguhnya hidup di dalam ketaatan. Maka kalau suka, itu kita bersyukur kepada Tuhan. Kalaupun duka, kita bisa percaya Tuhan memampukan kita melewatinya. Karena Tuhan adalah milik saya dan saudara. Karena itu ibu bapak saudara, taat dan setialah walau dalam penderitaan. Karena Yesus yang sudah menang itu selalu bersama kita. Amin. Jangan cuma diketahui, tapi diperlakukan di dalam hidup. Tuhan Yesus menolong. Amin. Kita berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu ya Tuhan. Ada suka, ada duka. Dan kami harus taat dalam semua keadaan itu. Tuhan Yesus menguatkan, mengajarkan kepada kami betapa beratnya untuk taat. Tetapi Dia nyatakan, biarlah kehendak-Mu yang jadi. Otoritas Bapa di surga, itu yang menjadi keputusannya untuk diberlakukan di dalam karyanya. Tolonglah kami ya Tuhan Yesus, supaya kami sama seperti Engkau, belajar taat meskipun di tengah penderitaan. Berat memang Tuhan, tetapi bersama Engkau yang adalah milik kami, dan Engkau yang memiliki kami, kami percaya, kami dimampukan dalam setiap keadaan. Engkau berkati keluarga-keluarga kami, Engkau berkati kami dalam pergumulan kami. Kami boleh percaya kepadamu. Di dalam Tuhan Yesus Kristus, Raja kami. Amin. Marilah kita berdiri dengan sikap tegak bersama dengan umat Allah di masa lalu,
masa kini dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung Roh Kudus, lahir dari Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Mohon waktu sejenak untuk warta lisan GKI Gunung Indah Semarang, Minggu tanggal 10 April tahun 2022. Yang pertama-tama, selamat datang. Segenap majelis jemaat mengucapkan selamat datang bagi jemaat yang baru pertama kali hadir di tempat ini. Jika ada, kami mohon untuk berdiri sejenak. Tidak ada. Yang kedua, pelayan kebaktian. Pada kebaktian hari ini, Minggu tanggal 10 April tahun 2022, dilayani oleh Pendeta David Kristianto. Segenap jemaat dan majelis jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanan Bapak. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pelayan kebaktian hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Yang ketiga, protokol kesehatan. Majelis jemaat mengucapkan terima kasih kepada seluruh anggota jemaat dan simpatisan yang hadir lebih awal sebelum ibadah dimulai dan selalu mengikuti protokol kesehatan. Bagi saudara yang merasa tidak enak badan, dimohon untuk tidak mengikuti ibadah di gereja terlebih dahulu. Yang keempat, katekisasi reguler. Katekisasi reguler dilaksanakan setiap hari Minggu pukul 9 WIB setelah ibadah di ruang kelas Tunas Wacana. Yang kelima, sakramen perjamuan kudus. Dalam kebaktian Paskah pada hari Minggu tanggal 17 April 2022, kebaktian pukul 7 pagi akan dilayankan sakramen perjamuan kudus. Diharapkan segenap anggota jemaat GKI Gunung Indah mempersiapkan diri sebelum menghadiri perjamuan kudus tersebut. Sesuai dengan tata gereja, perjamuan kudus ini hanya untuk 1. Anggota jemaat GKI Gunung Indah yang sudah baptis dewasa dan sidi atau mengaku percaya serta tidak dalam penggembalaan khusus. Yang kedua, anggota jemaat gereja lain yang sudah baptis dan sidi serta tidak dalam penggembalaan khusus sebagai tamu. Jemaat dimohon memakai pakaian bernuansa putih atau terang untuk pada hari Minggu Paskah ya. Yang keenam, kebaktian Jumat Agung dan pelayanan sidi. Jemaat diundang hadir dalam kebaktian Jumat Agung pada hari Jumat tanggal 15 April 2022 pukul 7 pagi. Dalam kebaktian Jumat Agung juga akan dilayankan sakramen pengakuan percaya atau sidi kepada saudara kita atas nama Alvin Bintang Bisa Komereba. Jemaat dimohon dapat memakai pakaian bernuansa hitam atau gelap. Dan untuk ini pemberitahuan untuk tahun ini gereja kita tidak mengadakan kebaktian Kamis Putih. Yang ketujuh, rapat bidang 3. Rapat bidang 3 GKI Gunung Indah akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 8 Mei 2022 pukul 10 WIB dengan pemimpin Majelis Jemaat Bidang 3 dengan agenda evaluasi dan laporan keuangan mulai dari bulan Januari sampai Maret 2022. Dimohon kehadiran seluruh BPH Komisi. Dan yang terakhir, selamat ulang tahun. Apabila saudara yang saya sebutkan namanya hadir, dimohon untuk dapat berdiri sejenak. 10 April atas nama anak Narendra Putra.
Yang kedua, tanggal 10 April juga Saudari Bunga Anastasia. Selamat ya Pak Beli, karena hari ini ada yang berulang tahun. Nanti sudah kebaktian kita dapat menyanyikan selamat ulang tahun. Kepada saudara-saudara yang berulang tahun, kami ucapkan selamat ulang tahun, panjang umur, Tuhan Yesus berkati. Selanjutnya kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari bersama-sama kita naikkan doa syafaat kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, ibadah ini boleh berjalan dengan baik. Biarlah kami bukan hanya mendengarkan saja, menikmatinya, tetapi mempraktikkan itu, karena memang hari-hari kami tidak selalu baik-baik saja. Tolong kami menjadi pemenang sama seperti Engkau yang sudah menang menghadapi penderitaan. Engkau juga memberkati supaya pelayanan-pelayanan kami, entahkah di kemajelisan, entahkah juga di komisi-komisi, ataupun kegiatan yang lain yang mungkin akan dikembangkan termasuk di wilayah, kami boleh memberikan pengajaran yang menguatkan jemaat Tuhan untuk selalu hidup berpadanan dengan kasih Tuhan. Tuhan menolong setiap anggota jemaat dalam pergumulan mereka, dalam sakit penyakit. Engkau memberikan penghiburan dan memberikan kesembuhan. Kami pun hadir sebagai pribadi-pribadi yang boleh menyokong dan menguatkan. Bagi saudara-saudara kami yang merayakan ulang tahun, biarlah Engkau memberikan sukacita untuk anak kami Narendra yang saat ini tidak di Semarang tetapi ada di Wonogiri sana. Kemudian juga untuk Saudari Bunga Anastasia yang hari ini boleh hadir. Tuhan kiranya memberikan sukacita bagi pribadi-pribadi yang bersama dengan mereka. Biarlah kehidupan mereka terus menjadi berkat. Berikan kesehatan, berikan berkat rezeki yang mereka butuhkan serta kepandaian. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk bangsa dan negara ini. Ada kekhawatiran tanggal 11 April besok terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Engkau menolong supaya segala sesuatunya dipersiapkan dengan baik. Para mahasiswa yang akan berdemo ataupun juga mereka yang mendukung demo itu boleh mengungkapkan aspirasi mereka dengan bertanggung jawab, sedangkan aparat keamanan, aparat kepolisian yang bertanggung jawab mengamankan juga boleh dengan sabar menghadapi unjuk rasa ini. Pemerintah bangsa kami dimampukan untuk merawat kebinekaan perbedaan menjadi sebuah kekuatan, sehingga kami bersama-sama boleh melewati masa-masa sulit ini. Di tengah harga-harga yang menanjak naik, kami boleh melewatinya dan pada akhirnya boleh mengalami damai sejahtera Tuhan. Berkati para pemimpin kami, Presiden Jokowi, para menteri, pejabat pemerintah dari pusat sampai daerah. Mereka bertanggung jawab dan berkomitmen dalam pekerjaan dan pelayanan mereka, sehingga Indonesia boleh mengalami masa kejayaan dengan adil dan makmurnya. Kami sebagai orang percaya, bagian dari bangsa ini, mampukan kami untuk terlibat memberikan yang terbaik apapun yang kami bisa. Tuhan juga memberkati gereja-gereja Tuhan dimanapun mereka terus menjadi alat kemuliaan Tuhan. Khusus untuk Tunas Wacana, bagian dari pelayanan kami, Engkau memberkati, terkhusus guru-guru, Engkau memberkati, menolong mereka untuk menjadi teladan-teladan yang baik. Dan Tunas Wacana ini boleh bertumbuh menjadi berkat, bukan saja untuk anggota jemaat, tetapi juga anggota masyarakat. Generasi-generasi penerus di masa depan boleh terbentuk dengan adanya partisipasi pelayanan Tunas Wacana ini. Kebutuhan akan kepala sekolah, kebutuhan akan dana-dana, Engkau menyediakan dan mencukupi. Akhirnya Engkau memberkati setiap jemaat Tuhan yang hadir maupun yang nanti sore hadir melalui layanan YouTube. Berkati dalam pergumulan mereka. Yang sedih dan berduka Engkau hiburkan. Yang sedang dalam pergumulan Engkau mampukan mereka untuk mendapatkan jalan keluar. Yang sedang menantikan pekerjaan Engkau menyediakan. Yang sedang menantikan buah hati di tengah keluarga kecil mereka, Engkau terus setia dan memberikan harapan sehingga pada waktunya mereka boleh melihat keindahan karya Tuhan.
Bagi mereka yang sedang bergumul untuk mendapatkan jodoh, biarlah Engkau jagai supaya anak-anak Tuhan ini tetap terus bersandar dan setia kepadamu, mendapatkan pasangan yang seimbang. Untuk setiap pergumulan yang tidak terucapkan, Engkau mendengar dan memberikan jalan keluar. Terima kasih, terimalah doa permohonan kami yang kami haturkan kepada Bapa di surga, di dalam Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa dengan doa yang sempurna. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan masuki pelayanan persembahan. Mari kita memberikan persembahan syukur kita dan ingatlah akan firman Tuhan yang diambil dari kitab Roma pasal 11 ayat yang ke-36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Pada hari ini ada 2 kantong hijau diperuntukkan untuk program renovasi, dan bagi orang tua anak sekolah minggu, komisi anak menyediakan kotak persembahan tersendiri. Jemaat juga dapat memberikan persembahan melalui transfer dengan cara men-scan QRIS BCA yang ditempel di bangku jemaat. Mari kita sambut persembahan kita. Kita akan menyanyikan dari NKB 133 ayat yang pertama. Jemaat dipersilakan untuk bangkit berdiri. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan walau tubuh lemah. Syukur atas kasih sayang dari sanak dan teman. Mari kita masuk dalam doa persembahan. Puji syukur kami naikkan kehadirat-Mu ya Tuhan. Kami ucap syukur atas berkat yang telah Kau berikan kepada kami, baik berupa kesehatan, keselamatan, hingga pada pagi hari ini kami boleh hadir di tempat ini.
untuk beribadah kepadamu ya Tuhan, untuk memuji dan memuliakan namamu, serta juga kami juga boleh untuk mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kami juga mengucap syukur ya Tuhan, karena Engkau telah memberi kami berkat-berkat rezeki ya sepanjang hari-hari yang lalu. Dan kalau pada saat ini kami diberi kesempatan memberikan sebagian daripada berkat yang telah diberikan kepada kami ya Tuhan, kiranya kami boleh memberikan dengan hati yang tulus, dan kiranya Tuhan juga mau menguduskan persembahan kami ini hingga boleh dipakai untuk pekerjaan di tempat ini. Kami juga berdoa untuk para majelis yang mengelola persembahan ini, kiranya persembahan ini boleh dikelola dengan takut akan Engkau ya Tuhan, dan semuanya ini hanya untuk namamu dan pekerjaan di tempat ini juga. Terima kasih ya Tuhan, kami akan doa persembahan kami ini dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, belajar dari Kristus dan bersama dengan Kristus, maka biarlah dengan penuh pengharapan kita boleh taat menghadapi penderitaan hidup. Tetap setialah dalam melayani Tuhan, serta teruslah hidup mengikuti firman-Nya, karena kita sudah ditebus oleh-Nya. Kita sudah ditebus oleh-Nya, kini layanilah mutalismu, maju terus dan kibarkan panji-Nya sanjung rajamu. Mari bawa padanya segenap talentamu, serta hidup mengikuti firman-Nya. Taat dan setialah walau sukar jalanmu, hidup kudus agar kasih-Nya pun nyatalah. Waktu suka atau waktu duka, walau badai datang melanda, janganlah jemu melayani-Nya sanjung rajamu. Mari bawa padanya segenap talentamu, serta hidup mengikuti firman-Nya. Taat dan setialah walau sukar jalanmu, hidup kudus agar kasih-Nya pun nyatalah. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan pandanglah dunia. Kami mengarahkan hati pada Tuhan dan memandang dunia. Jadilah saksi Kristus. Kami siap menjadi saksinya, Terpujilah Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, yang tidak pernah memisahkan kami dari kasih-Nya sekarang dan selama-lamanya, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Hosiana. Amin.
Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, karena hari ini tepat tanggal 10 April 2022 ada saudara kita yang ulang tahun. Mari kita bangkit berdiri, kita akan menyanyikan lagu Selamat Ulang Tahun buat saudara kita, Adik Bunga. Mari Bapak Ibu kita pujikan Selamat Ulang Tahun.